Sekarang lagi tersebar sebuah cuplikan yang diberikan judul Fatwa Menyesatkan Khalid Basalamah. Subhanallah. Kalimat fatwa menyesatkan ini sesuatu yang luar biasa ini. Ya. Hanya karena saya sedang menjelaskan istilah Sayyiduna, Nabiyuna, dan Rasuluna. Saya sarankan Anda tonton 6 menit durasi itu semuanya. Dan difahami baik-baik dari awal sampai akhir. Di sini ada seorang muslim, saudara kita bertanya tentang penggunaan kata-kata Sayyiduna. Ya, jadi salah satu yang banyak digunakan oleh masyarakat kita adalah berdoa pada saat membaca salawat kepada Nabi SAW. Mereka mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Menggunakan kata-kata Sayyidina yang tidak pernah diajarkan atau tidak pernah ada ajaran dari Nabi SAW. Maka bagaimana hukumnya? Gitu ya Pak ya? Baik. Jadi Nabi SAW, kalimat yang paling cocok didatangkan sebagai kata ganti nama beliau atau memang dihubungkan dengan nama beliau adalah Nabi dan Rasul. Ya, Nabi dan Rasul. Tidak butuh kata ganti yang lain. Kata-kata Sayyidina itu bahasa yang mulia sebenarnya, tuanku. Ya. Tetapi jangan lupa, kata-kata Sayyidina bisa kita ucapkan kepada siapa saja. Ya. Saya bisa mengatakan kepada ayah saya, Sayyidina. Saya bisa mengatakan kepada atasan saya, Sayyidi. Tuan saya. Gitu kan? Kata hormat. Makanya biasa ada orang di acara-acara kalau dalam bahasa Arab itu mengatakan, Sayyid, siapa? Saya Muhammad namanya. Sayyid Muhammad silakan berdiri. Gitu. Itu berarti Tuan Muhammad silakan berdiri. Sayyid Yusuf silakan berdiri. Sayyid itu berarti Tuan ya. Ini boleh dipakai untuk semua orang. Kalimat ini kata sebagian ulama sebenarnya ya ini kalau diucapkan kepada Nabi SAW menurunkan derajat Nabi SAW. Karena kata yang lebih mulia lebih tinggi adalah Nabi dan Rasul. Karena tidak bisa dipakai oleh semua orang. Ya, nggak bisa dipakai oleh semua orang. Jadi memang karena Nabi dan Rasul lebih tinggi memang. Nabi dan Rasul lebih tinggi. Tidak semua orang milikin. Apalagi memang Nabi Muhammad SAW adalah penutup para Nabi dan Rasul. Maka semestinya kita faham ini secara bahasa ya. Penggunakan kata Sayyidina menurunkan derajat Nabi Muhammad SAW itu. Karena memang itu untuk umumnya orang bisa digunakan. Kenapa kita nggak katakan Nabi Muhammad? Gitu kan? Allahumma salli ala nabiyina Muhammad. Allahumma salli ala Rasulillah. Itu kan lebih tepat ya. Semestinya. Secara rasional begitu. Jadi Allahu alam. Kalau saran saya dan kembali kepada pendapat para ulama, lebih baik kata Sayyidina ditinggalkan dari Nabi SAW. Karena akan menurunkan derajat beliau SAW. Gunakanlah kata-kata Nabi atau Rasul. Karena ini tidak bisa dipakai untuk orang lain. Kalau Sayyidina masih bisa. Sayyiduna. Lalu saya menjelaskan pada saat itu tentang perbedaan antara Sayyiduna, Nabiyuna, dan Rasulina. Dan yang saya katakan menyebutkan kata Sayyiduna merendahkan Nabi SAW adalah kalau bertemu dengan Nabiyuna dan Rasulina.
Anda lihat baik-baik cuplikan itu. Saya banyak menekankan tentang Nabiyuna, Rasuluna adalah sesuatu yang lebih mulia daripada Sayyiduna. Karena tidak bisa digunakan kecuali untuk Nabi. Tapi kalau kata-kata Sayyiduna berdiri sendiri, tidak ada masalah. Sekarang saya ucapkan saudaraku. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Tidak ada sesuatu yang saya pernah mengatakan, jangan ucapkan loh ya. Tak pernah saya ucapkan itu. Saya pada saat itu menjelaskan hanya ini saja. Maka semestinya kita faham ini secara bahasa ya. Penggunakan kata Sayyidina menurunkan derajat Nabi Muhammad SAW itu. Jadi Allahu alam, kalau saran saya dan kembali kepada pendapat para ulama, lebih baik kata Sayyidina ditinggalkan dari Nabi SAW. Karena akan menurunkan derajat beliau SAW. Gunakanlah kata-kata Nabi atau Rasul. Karena ini tidak bisa dipakai untuk orang lain. Kalau Sayyidina masih bisa. أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا. قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. رواه مسلم.